Sebuah fakta bahwa iPad Pro itu masih menjadi iPad terlaris yang dijual Apple saat ini itu bukan berarti iPad mini ini itu tidak memiliki penggemar. Malah saya melihat ada irisan-irisan pengguna antara orang-orang yang benar-benar butuh sebuah tablet yang ukurannya compact kayak gini dibandingkan tablet yang ukurannya normal atau yang kayak gini lah, yang kayak iPad Air, iPad Pro. Yang jelas pada saat saya gunakan iPad mini 7 ini selama 2 minggu, saya merasakan betapa nyamannya menggunakan sebuah tablet yang ukurannya compact banget, tapi juga powerful. By the way, alasan saya mereview iPad mini 7 ini karena di Indonesia saat ini itu sudah dijual resmi di iBox maupun di Gmap atau di Apple reseller lainnya. Dan untuk harga resminya sendiri itu dimulai dari storage 128GB dengan harga 9,5 juta, kemudian 256GB dengan harga 11,5 juta, dan yang paling tinggi adalah storage 512GB dengan harga 15,5 juta rupiah yang saya pakai ini. Oh ya, buat kalian yang baru nemu channel ini, salam kenal, nama saya Ibro, reviewer gadget berasal dari kota Surabaya. Dan kalau misalnya kalian ingin support channel ini, silahkan subscribe, like, atau share ke teman-teman kalian semua supaya channel ini bisa terus berkembang. Oke, sekarang kembali ke 2 mingguan yang lalu dan ikuti proses unboxing dari iPad mini 7 ini. Dan ya, experience unboxingnya simple banget ya. Kalau misalnya kalian membeli iPad mini 7 ini resmi di Indonesia, kalian pasti akan mendapatkan box iPad seperti yang saya miliki ini dengan box simple ya, ala iPad pada umumnya. Cuma emang ukurannya lebih kecil aja. Kemudian di bagian belakang terdapat kartu garansi, lalu terdapat stiker importir juga dengan keterangan diimpor oleh PT Era Jaya Swasembada, serta pada informasinya sudah menggunakan bahasa Indonesia. Oke, kita buka kedua green peel-nya, dan kita bakal langsung disambut oleh iPad-nya sendiri yang masih terbungkus kayak gini. Kemudian sebuah kotak yang berisi kartu tips penggunaan iPad-nya. Kemudian kita akan mendapatkan charger berkepala 2 ala colokan Indonesia, serta kabel Type-C to Type-C braided berwarna putih, dan ya sudah tidak ada lagi Apple sticker ya. Dan memang benar, iPad mini 7 ini secara dimensi tidak berbeda jauh dengan iPad mini 6. Ada 2 hal yang sebenarnya beda pada saat saya perhatikan ya. Yaitu pada bagian belakangnya sekarang sudah ada tulisan iPad mini, sedangkan yang dulu nggak ada. Lalu perbedaan berikutnya ada opsi warna yang berbeda dibandingkan dengan versi yang lama. Dan iPad mini 7 ini warnanya tuh lebih muted ya, lebih puyeh kalau bisa orang Jawa ngomong. Dan yang saya beli ini adalah yang berwarna Starlight. Saya suka karena tampak clean dan sleek. Tapi karena saya tuh orangnya yang sayang banget sama gadget-gadgetnya, jadi mau nggak mau ya, saya harus pasang pelindung layar ataupun casing. Dan karena saya adalah netizen biasa yang tidak jago pasang pelindung layar, jadi ya saya pasang di toko langganan saya aja. Terima kasih ya. Dan pelindung layar yang saya pasang ini adalah yang bertipe Paperlike, jadi efeknya kayak agak matte dan agak sedikit kasar. Enaknya kalau bisa dibuat tulis-tulis begini, kerasa seperti nulis di kertas. Dan link produknya saya sertakan di kolom deskripsi di bawah. Nggak disponsori toko itu, cuma itu memang toko langganan saya aja. Keuntungan membeli sebuah device yang tidak muncul setiap tahun itu adalah minimnya perasaan menyesal. Baru beli device, sudah keluar berikutnya. Ya, sebagai informasi aja, iPad mini 7 ini keluar setelah 3 tahun iPad mini 6 itu meluncur. Itu artinya kan nggak kayak iPhone yang setiap tahun. Dan itu artinya bakal menyenangkan atau bikin hati tenang selama 3 tahun ke depan. Satu-satunya yang bisa menjadi kekurangan dari iPad mini 7 ini adalah secara tampilan fisik itu bukan hampir sih, sama persis dengan iPad mini 6, dimensinya, letak-letak tombolnya itu masih sama persis. Yang menurut saya efek positif dari desain timeless yang ada pada iPad mini kayak gini. Dengan bezel simetri pada layar bagian depan yang memang tampak agak tebal ya dibandingkan dengan iPad Air maupun iPad Pro. Kemudian tombol volume di bagian samping kiri bawah, kalau bisa diposisikan horizontal begini, satu baris dengan tombol power yang juga berfungsi sebagai Touch ID atau fingerprint scanner. Dimensinya juga masih sama persis ya antara iPad mini 6 dengan iPad mini 7 ini. Positifnya ya, kita bisa beli aksesoris kayak casing ataupun pelindung layar yang sama persis dengan iPad mini 6. Kemudian di bagian sampingnya ini masih ada magnetic connector yang difungsikan sebagai tempat Apple Pencil yang sekarang harus pakai Apple Pencil Pro atau generasi terbaru dari Apple Pencil yang selama ini itu
cuma berlaku untuk iPad Pro 11 inch M4 dan juga 13 inch M4 ya, atau iPad Pro lah. Ini sudah bisa digunakan di iPad mini 7. Kemudian di bagian samping ya, kalau misalnya di posisi horizontal ini terdapat port Type-C, di mana sekarang sudah support sampai dengan 10 GB per second atau 1000 MB lah. Transfer foto atau video lebih kencang dari yang lama, di mana yang lama tuh masih 5 GB per second. Kemudian jelly scrolling juga sudah saya tidak rasakan lagi. Memang di iPad mini 6 itu rasanya kayak ada gitu. Tapi iPad mini 7 sudah nggak ada, saya jamin, karena saya pakai sendiri. Kemudian di bagian belakang kamera 12 megapiksel, hampir sama ya kayak yang lama. Begitu juga kamera depan 12 megapiksel yang sudah support center stage juga. Walaupun dia posisinya ada di bagian samping, tidak di bagian tengah ala iPad 10 maupun iPad Pro M4. Kalau dicari-cari ataupun dilihat-lihat, perubahan yang ada pada iPad mini 7 ini menurut saya itu kayak perubahan-perubahan yang hanya untuk menambal kekurangan dari iPad mini 6. Tapi menurut saya iPad mini 7 ini jatuhnya menarik banget untuk dibeli, karena kalau misal kita beli base model aja, kita tuh akan mendapatkan device yang jauh lebih segalanya dibandingkan dengan base model iPad mini 6. Skor benchmarknya aja jelas ada peningkatan dibandingkan yang lama. Bisa teman-teman lihat sendiri, peningkatannya ada di angka sekitar 30% dibandingkan dengan iPad mini 6, di mana iPad mini 6 dia memiliki single core skor 2120 dan 5370 pada multi-core score. Sedangkan pada iPad mini 7 yang sudah menggunakan prosesor A17 Pro memiliki single core 2879 dan multi-core skornya 7135. Dan begitu juga pada sektor grafisnya. Geekbench Metal Test hasilnya seperti ini. iPad mini 6 dengan skor 19.457 dan iPad mini 7 lompat jauh ke 27.065. Dan harusnya sudah bisa kebayang seperti apa performa iPad mini 7 ini. Jadi kalau misalnya saat ini misal kalian adalah pengguna iPad mini 6, ya batasan-batasan atas yang biasanya selama ini mentok, entah itu digunakan untuk ngegame ataupun produktivitas, itu atapnya lebih terbuka lagi kalau misalnya kita gunakan iPad mini 7 ini. Storage minimal untuk iPad mini 7 ini atau base modelnya itu berada di angka 128 GB. Naik 2 kali lipat dibandingkan dengan iPad mini 6 yang cuma 64 GB. Kemudian prosesor A17 Pro, di mana ini adalah prosesor yang sama dengan prosesor iPhone 15 Pro Max tahun lalu yang punya harga 25 juta ke atas. Itu memiliki konfigurasi 6 core CPU dan 5 core GPU dengan 16 core Neural Engine. Di mana Neural Engine ini akan berguna saat kita maksimalkan Apple Intelligence-nya. Walaupun di Indonesia ya belum maksimal-maksimal banget ya karena keterbatasan bahasa. Kalau misalnya kita pakai bahasa Inggris dan region-nya di Amerika sana, itu pasti berguna banget. Efek dari performa yang makin kencang pada iPad mini 7 ini, sekarang kita sudah bisa menginstal Final Cut Pro for iPad. Software editing yang bakal berguna banget buat orang-orang yang memang terbiasa ngedit pada iPad. Tapi jujur saya sendiri malah ngeditnya pakai CapCut Pro ya. Lebih cepat, efeknya lebih banyak juga. Tapi ya kalau bisa digunakan untuk ngedit konten sehari-hari kayak konten Reels misalnya, dan nggak lama-lama ya, cuma banyak transisi, ganti-ganti efek teks dan lain-lain, terus kemudian ngerekamnya cuma 1080p aja, ya ini enak banget sih. Satu penggunaan iPad mini 7 ini yang saya jamin bakal betah banget itu adalah kebutuhan untuk gaming ya. A17 Pro yang ada pada iPad mini 7 ini adalah prosesor yang gahar banget ya. Game AAA yang support ray tracing jelas bisa dimaksimalkan. Saya sendiri bukan gamer, tapi saya main PUBG Mobile sesekali dan settingan yang saya dapatkan adalah smooth extreme ya, bisa didapetin. Kalau misalnya saya gunakan untuk bermain game AAA di App Store yang sudah ada selama ini juga bisa banget ya, kayak Resident Evil Village, kemudian Assassin's Creed juga ada, dan kedepannya juga bakal makin banyak game AAA yang selama ini cuma ada di PC aja ataupun di game konsol bisa kita mainkan pada iPad mini ini. Satu catatan yang harus kalian perhatikan adalah aksesoris pelengkap semacam Apple Pencil ini yang tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa tidak bisa menggunakan Apple Pencil generasi sebelumnya, tapi harus menggunakan Apple Pencil Pro. Ya, Apple is being Apple, tapi kelebihannya fitur-fitur yang ada pada Apple Pencil Pro ini itu bisa kita gunakan pada iPad mini 7 ini, seperti barrel roll, haptic feedback, kemudian adanya shadow di aplikasi Notes kalau misalnya ditulis, kemudian squeeze atau diremas di bagian sininya tuh kerasa ada getaran tek-tek, yaitu haptic feedback-nya itu ya. Dan akan merespon sesuai dengan aplikasi apa yang sedang kita buka. Yang menurut saya ini bakal meng-unlock atau membuka jalan atau bakal memberikan celah baru kepada para seniman, kreator, ilustrator yang selama ini terbiasa menggunakan iPad Pro, iPad Air yang ukuran besar
tapi ini lebih compact dan sudah bisa dimaksimalkan untuk gambar-gambar sesuai profesi teman-teman semua, para seniman atau para artis itu tadi. Menurut saya menarik iPad mini 7 ini karena kalau bisa dipikir-pikir lagi atau dipertanyakan lagi ya, siapa sebenarnya calon pembeli dari iPad mini 7 ini selain mungkin orang-orang yang terbiasa atau yang sudah punya iPad mini 6, entah itu gamer, entah itu cuma buat nonton aja. Tapi menurut saya kalau misal kita ingin sebuah tablet berukuran compact itu sebenarnya ada 3 opsi. Opsi pertama adalah tablet Android harga murah meriah di angka 1-3 juta rupiah. Terus kemudian satu benda ini ya, sebuah HP atau smartphone lipat premium yang bisa berukuran compact tapi juga bisa menjadi sebuah tablet mini atau ya iPad mini 7 ini. Tapi menurut saya ini adalah yang memiliki value terbaik. Misal tablet Android tadi di harga 1,3 jutaan, jelas speknya jauh banget dibandingkan dengan iPad mini ini yang sudah pakai A15 Pro prosesor yang ada di iPhone harga 20 jutaan. Atau sebuah smartphone lipat premium kayak gini, ini kekurangannya adalah harganya yang 20 jutaan ke atas. Tapi iPad mini 7 cukup di harga 10 jutaan ke bawah, itu kita sudah bisa mendapatkan sebuah tablet yang ukurannya compact tapi jauh lebih powerful. Jadi dari saya bandingkan dengan ketiga device tadi, Android tablet, kemudian smartphone lipat kayak gini, sekali lagi ini adalah benda yang memiliki value terbaik yang saya lihat ya. Dan ngomongin harga yang saya umumkan tadi adalah harga resmi di Indonesia, di iBook, Erafone, di Gmap. Tapi kalau misalnya kalian ngecek di e-commerce itu bahkan harganya ada yang lebih menarik dengan garansi internasional. Jadi, tapi saya sertakan juga linknya di bawah kalau misalnya kalian ingin membanding-bandingkan harganya, silahkan aja dipilih sesuai kantong kalian dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Lalu pertanyaannya, apakah iPad mini 7 ini menarik untuk dibeli? Dari segi harga, kalau misalnya kita cek iPad mini 6 itu harganya jauh lebih murah lagi ya dibandingkan dengan iPad mini 7. Tapi saya tuh punya prinsip bahwa kalau misalnya bedanya nggak terlalu jauh, mending beli produk atau gadget itu yang terbaru aja. Kenapa? Alasannya simple, karena usianya bakal lebih lama, dukungan softwarenya bakal lebih lama, dan kita bakal mendapatkan experience produk Apple terbaru saat ini di tahun ini. Jadi ya, saya merekomendasikan iPad mini 7 ini untuk kalian beli kalau misalkan mencari sebuah tablet yang compact tapi powerful banget, baik digunakan untuk kebutuhan entertainment ataupun kebutuhan produktivitas. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jadi gimana menurut pendapat kalian semua tentang iPad mini 7 ini? Silahkan tulis di area komen di bawah. Sekali lagi, saya Bro Kumar pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.